Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pemanfaatan tanaman refugia. Perkenalkan, nama saya Edi Irwan, bekerja di Balai Bimbingan Pertanian Kecamatan Sibalai, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara. Adapun latar belakang untuk pemanfaatan tanaman refugia adalah satu, adanya aplikasi pesisir yang tidak tepat dan berdampak negatif yang memicu ledakan populasi hama akibat semakin bertahannya atau adanya perubahan genetik atau resistensi menurut YHK tahun 2016. Kemudian pengendalian hama terpadu PHT dengan memadukan berbagai strategi dan komponen yang ramah lingkungan. Dan yang ketiganya yaitu upaya rekayasa ekologi untuk pengendalian hama dengan menciptakan mikrohabitat yang disukai oleh musuh alami, hama tanaman. Apa itu tanaman refugia? Tanaman refugia adalah tumbuhan, baik tanaman maupun gulma, yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan, yang berpotensi sebagai mikrohabitat bagi musuh alami atau predator maupun parasitoid, agar pelestarian musuh alami tercipta dengan baik. Kriteria tanaman refugia. Ada beberapa kriteria tumbuhan yang bisa dikatakan menjadi tanaman refugia. Salah satunya yaitu tanaman harus ditanam dari biji tanpa pindah tanam. Kedua, tanaman harus cepat tumbuh, mudah dalam perawatan. Selanjutnya, tanaman memiliki nilai ekonomis bagi petani. Ini contohnya tanaman kacang panjang. Kemudian tanaman dapat tumbuh dalam budidaya minimum, artinya tanaman refugia tidak perlu melakukan pengolahan tanah atau perawatan yang intensif. Dan selanjutnya, tanaman tidak disukai oleh hama utama. Tentunya kita harapkan tadi kan tanaman refugia sebagai mikrohabitat bagi predator atau parasitoid. Jadi kita harapkan tanaman refugia ini bukan merupakan tanaman yang disukai oleh hama utama. Kemudian tanaman harus dapat menarik predator, parasitoid, dan polinator. Karena tujuan kita tadi yaitu untuk menciptakan mikrohabitat bagi predator, parasitoid, dan polinator. Jenis-jenis tanaman refugia diantaranya itu tanaman hias seperti bunga matahari, bunga kenikir, dan bunga kertas. Kemudian gulma terutama yang berasal dari famili Asteraceae seperti babadotan dan bunga tahi ayam. Kemudian yang berupa sayuran dan palawija yang berfungsi sebagai refugia sekaligus bahan pangan antara lain kacang panjang, bayam, kacang kedelai, kacang hijau, dan jagung. Kemudian tumbuhan liar di sekitar tanaman seperti rumput Sakeria, pegagan, bunga legetan, rumput kancing ungu, dan kacang hias. Waktu penanaman refugia. Waktu tanam sebaiknya refugia ditanam sebelum tanaman utama agar dapat dimanfaatkan sebagai tempat berlindung dan berkembang biak bagi musuh alami dan serangga polinasi. Penanaman refugia diusahakan sejajar dengan sinar matahari sehingga tidak menutupi dan mengganggu tanaman utama.
Aplikasinya jika menanam jenis palawija dapat dilakukan bersamaan atau segera setelah menanam padi. Jika menanam tanaman berbunga yaitu pada saat pengolahan lahan. Cara menanam refugia sangat mudah, cukup dengan menanam benihnya secara langsung atau disemai langsung di pematang sawah. Pemanfaatan tanaman refugia yaitu untuk mengendalikan hama secara alamiah dengan menyediakan mikrohabitat yang sesuai untuk serangga musuh alami. Kedua, menjaga keseimbangan lingkungan dengan menarik berbagai spesies lainnya untuk menyerbukan dan predator hama. Ketiga, memberikan keindahan atau estetika di sekitar pertanaman. Dan yang keempat yaitu mengurangi biaya usaha tani untuk pengendalian hama sehingga pendapatan petani dapat meningkat dan lingkungan terjaga. Berikut ini ada infografis yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura, yaitu yang berjudul Tangkal Hama Sayuran dengan Refugia. Di sini ada definisi refugia, kemudian cara pemanfaatan keadilan sayuran, kemudian jenis tanaman yang berpotensi sebagai refugia. Sekian, terima kasih informasi mengenai pemanfaatan tanaman refugia ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sumber informasi dan harapan-harapan kita. Tentunya kita berharap Indonesia menjadi lebih maju pertaniannya, lebih mandiri dan modern. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.